MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, Majelasa, duduk baik gawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut. Takut lapar ya. Takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kita ini bergerak Nahdien movement dari akar rumput. Kita paham kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka, yang memang benar-benar sekarang mencurahkan perhatian dan dukungan sepenuhnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Buktinya mana? Buktinya mereka mengutus langsung Jenderal Dudung dan Jenderal Nur Wahid kemarin waktu Rakernas di Tangerang, pesantrennya Kiai Iman. Taunya dari mana? Taunya dari mobil yang dipakai. Mobilnya apa? Platnya ada lambang Garuda. Jadi ketika pejabat pemerintah menggunakan mobil dinas, berarti ini adalah dinas kepemerintahan, bukan datang atas unsur pribadi, tidak. Jadi memang betul-betul atas perintah Presiden Prabowo untuk menghadiri Rakernas PWI dan diangkat menjadi Dewan Kesepuhan bersama Mbak Dimyati. Karena itu kesempatan besar bagi kita, tidak perlu takut karena pemerintah sekarang di belakang kita semua. Sampai saat ini tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan mereka yang mampu membantah tesisnya Kiai Iman. Satu. Sampai sekarang. Yang kedua, saya kemudian muncul berbicara dengan Kiai Iman bahwa karya saya untuk menguatkan tesis Kiai Iman dalam bidang rijalul hadis. Yang namanya rijalul hadis adalah perawi hadis. Perawi hadis ini sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Sahih, Sunan, Musnad, Mujam, semuanya sudah tertulis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Setuju tidak, Kiai? Nah, karena kajian hadisnya, rijalul hadis, kajiannya sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijalnya, bicara sekarang orangnya. Kalau ada mana namanya dalam kitab apa, kalau nggak ada, ya nggak ada, jangan ngeyel, sudah selesai. Makanya sampai sekarang orang Balawi nggak bisa bantah sekarang kajian rijalul hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan kajian ilmiahnya. Apabila mereka menyebarkan kejahatan, kebatilan dengan sangat masif, artinya harus dilawan juga dengan kebenaran secara masif juga. Mereka masif, kita pun harus lebih masif. Kita ini putra-putra Nusantara. Kalau bukan yang meluruskan sejarah NKRI, bukan kita, lalu siapa? Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa baru sekarang speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, Majelasa, duduk baik gawena. Mana MUI?
Urusan begini mah takut. Takut lapar, Yai. Takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kita ini bergerak, nahdiin movement dari akar rumput. Kita paham, kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia. Tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI. Berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo. Itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh. Kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi? Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabatnya, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Nol. Uang mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda. Diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan masih banyak kiai kita yang nggak ngeh bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kita ingin merdeka secara intelektual. Makanya kajiannya kajian ilmiah, diskusi ilmiah nanti kita. Kita ingin merdeka secara spiritual. Selama ini kita dijajah terus-menerus. Dan saya bicara fakta. Saya ini pengarang buku, Kiai. Saya bicara dengan 3 hal. Cuma 3 poin, paling sedikit. Saksi, bukti, alat, bukti. Kalau saya bicara begitu. Sekarang kita lihat. Yang pertama, memberikan tempat panggung untuk ceramah kepada Mbak Alawi. Siapa lagi kalau orang NU, betul? Kiai-kiai kita yang mereferensi mereka naik ke panggung. Kalau mereka mengadakan majelis sholawatan, majelis takliman, yang memenuhi majelis mereka apakah sekarang orang mana? Orang Muhammadiyah? Bukan, orang NU, betul? Semua orang-orang NU yang mengangkat derajat, harakat, martabat mereka. Yang suka ngisiin kain celeng itu siapa? Orang NU semua. Yang diminta sekarang kambingnya, sapinya, itu siapa? Orang NU juga. Termasuk istrinya diembat juga itu. Orang NU juga itu. Dan kita masih saja enggak ngeh tentang kejahatan yang terorganisir yang mereka bentuk selama ini. Ini kesalahan para kiai-kiai kita. Jadi mohon dimaafkan. Kesalahan kiai-kiai kita yang hanya mengandalkan zon. Husnuzon bila hujah fahuwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa data otentik, tanpa bukti yang tertulis, semuanya batil. Kalau sekarang beragama hanya mengandalkan zon, nggak perlu sekolah, Kiai. Nggak perlu ngaji ke pondok pesantren, nggak perlu ngaji ngalogat kitab, nggak perlu. Hanya mengandalkan zon. Romo-romo kita di PBN sekarang hanya mengandalkan zon. Lah mereka ini sekolah di mana? Saya bilang. Nyantrinya di mana? Kita nggak bisa ikut. Dan saya belum pernah menemukan dalil boleh mengikuti kebatilan. Kalaupun ada dalil, saya pengen tahu diizinkan untuk mengikuti kebatilan yang berasal dari kiai-kiai tinggi. Mana dalilnya, saya bilang. Kita bicara data. Wah, guru saya juga masih pro Balawi. Maafkan mereka dan doakan. Guru itu salah. Guru kita bukan nabi. Yang maksum cuman kanjeng nabi. Nggak perlu takut bila guru kita salah. Memangnya kenapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik kurang lebih 40 bab. Guru dengan murid bisa berhujah dengan ilmu plus adab. Orang ini pakai adab dulu, ilmunya nggak dipakai, makanya berantakan semua.
Wes ada bos umur-umur. Ada di atas ilmu. Siapa yang bilang ada di atas ilmu? Saya tanya. Kalau adab di atas ilmu, orang beradab, orang bisa beradab karena apa? Ya karena ilmu. Berarti ilmu di atas segalanya. Kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Bukan ilmu yang butuh sesuatu, enggak. Segala perkara butuh ilmu. Ilmu apapun. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Dan setiap ilmu butuh perawi. Ya, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, Kiai? Gih? Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Dan setiap tarikh, sejarah, riwayat butuh perawi. Ma'al akhbarillati yahmiluha bitatabu'i kaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya bitatabu'i secara estafet. Secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Ini data ilmiah. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qaidu ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi. Bukan itu saja. Tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik, ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya. Kenapa kitab sejaman harus ada? Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur, Kiai. Makanya mana kitab sejaman? Lah ini hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata. Namanya kitab sejaman. Nabi mengajarkan bentuk keilmiahan. Jadi agama Islam sangat ilmiah. Nah sekarang kita bedah. Contoh tadi, Anas bin Malik. Dia sebagai saksi. Saksi apa? Saksi hidup atas keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bukti nyata bahwa beliau ini meriwayatkan sebuah hadis karena disebutkan namanya menjadi bukti. Lalu alat buktinya mana? Alat buktinya wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairu ilmu bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab. Redaksi hadis itu menjadi alat bukti. Jadi perawi menjadi hadis itu menjadi saksi, ya bukti dan alat bukti. Harus memenuhi 3 unsur. Kalau tidak ada, bohong ini. Ayo kita coba sekarang kita cek. Contoh. Kita mengenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu silsilah hadisnya beliau, Imam Malik bin Anas, an Imam Syihab Az-Zuhri, an Nafi, Maula Ibnu Umar, an Ibnu Umar, an Umar bin Khattab, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitatabu'i, Yai. Silsilahnya nyambung semua. Imam Malik gurunya Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri muridnya An-Nafi Ibnu Umar. Nafi Ibnu Umar muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab muridnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad kepada Imam Malik ada 5 tobakoh, ada 5 tingkatan. Harus ada yang namanya tobakoh tingkatan. Yang meriwayatkan sahabat itu adalah tobakoh pertama, tingkatan pertama. Contoh yang lain, seperti Imam Syafi'i punya murid Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani. Betul, Ki?
Ini adalah artinya tobaqoh pertama di zaman Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i ini yang meriwayatkan kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Kita ringkas sekarang yang namanya Ahmad bin Isa. Ada dua Ahmad bin Isa itu. Ada Ahmad bin Isa al-Basri yang dianggap sebagai leluhurnya Ba'alawi, dan ada Ahmad bin Isa al-Baghdadi. Ahmad bin Isa al-Basri wafat 345 Hijriah. Ahmad bin Isa al-Baghdadi wafat 350 Hijriah. Cuma 5 tahun bedanya. Makanya Kaibat itu rujukannya apa? Kepada Ahmad bin Isa al-Baghdadi yang punya putra 3, Muhammad, Ali, Usaid. Cocok dengan saya karena ini orang Baghdad. Dia bukan ulama. Makanya Ahmad bin Isa al-Baghdadi disebut juga dengan Ahmad bin Isa an-Nafat, Ahmad al-Abah. Beliau adalah seorang pengusaha minyak. Kaya raya. Dan beliau bermadzhab Syiah. Kalau tidak Syiah imamnya Syiah Ja'fariyah. Dan keluarganya dari semenjak dulu abad keempat, makamnya sekarang itu di Wadi Salam, daerah Najaf, Irak, sampai sekarang membiayai keluarganya. Dari mulai beliau sampai sekarang masih ada keturunannya membiayai acara festival Karbala. Sampai saat ini masih ada keluarganya. Itu yang asli, yang di Baghdad. Nah, sekarang kita cerita bahwa beliau ini kan bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan mustahid mutlak, tapi diriwayatkan dalam 13 sampai 14 kitab. Diriwayatkan, Kiai. Ada namanya. Lah, ini Baghdad, ini Basro, kayak Bandung, Jakarta lah gitu, nempel kotanya deketan. Sekarang Ahmad bin Isa al-Basri ini lahirnya kan 260 Hijriah. Sekarang kita cek lihat. Saya contoh 4. Kesatu ini Imam Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari, lahir 224 Hijriah. Kitabnya kitab Tarikh at-Tabari dan Tafsir at-Tabari. Semua ulama mengetahuinya. Mustahid mutlak mustakil beliau. Ahli hadis, mu'arikh, ahli tafsir, ahli hadis. Segala macam ini ahli segala. Imam Ibnu Jarir at-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Shagir, Sunan Al-Awsat, Sunan Al-Kabir, dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa, tahun 260. 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis, dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya. Setelah ini 260. Ada lagi anaknya 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah, dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir at-Tabari sampai Imam Al-Hakim ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir at-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam sekarang At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360. Jadi umurnya 100 tahun, panjang Imam Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya, dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir at-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab Imam Ibnu, dalam kitabnya Imam At-Tabarani diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah. Dalam jangka waktu 120 tahun cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Siapa namanya? Ahmad al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan kiamat. Sekarang
Di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah. Artinya umurnya beda antara 16 dan 18 tahun dengan Imam At-Tabarani. Ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mujtahid, ulama dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shogir, Sunan Al-Ausat, Mujam Al-Ausat, Mujam As-Shogir, Mujam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mujtahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama. Ulama yang hidup setahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Manda, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul Sahih itu orangnya ada, harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang. Dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, tidak ada lagi. Al-Adabul Baihaqi, tidak ada lagi namanya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim, tidak terdaftar lagi, tidak tertulis lagi. Sekian banyak ulama-ulama yang hidup di Irak dan sekitarnya, tidak ada satupun yang meriwayatkan yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Isa. Jangankan sebagai mujtahid mutlak, jangankan sebagai ulama atau ahli hadis, sebagai santri saja tidak pernah terkonfirmasi. Kenapa tidak terkonfirmasi? Karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia ini. Itu jawabannya. Kita bisa mencek tentang kelahiran Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibu Syafi'i karya sekarang Imam Al-Baihaqi. Dari pertama lahir sampai meninggal dunia, dan semua pertemuan Imam Syafi'i dengan ulama manapun tercatat dengan baik. Beliau mengaji, hafal Quran mulai usia 6 tahun. 10 tahun beliau mampu menghafal 10.000 syair bahasa Arab kuno. Umur 25 tahun mampu menghafalkan 150.000 hadis. Semua ada ceritanya. Padahal Imam Syafi'i lahir 150 tahun sebelum lahirnya Ahmad Al-Muhajir katanya. Ini kan lebih primitif, ada datanya. Yang lebih primitif ada lama Pak, 150 tahun itu waktu yang lama. Kok datanya komplit? Ada. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, pertemuan Imam Malik dengan Al-Faqih Al-Laith Asy-Sya'ad As-Samarqand, semuanya ada tercatat. Pertemuan ulama dengan ulama itu ada. Lah, kita ini pertemuan ulama dan ulama ada catatannya. Padahal kita bukan mustahid. Ini sekelas mustahid, nggak ada catatannya, Kiai. Gimana ceritanya saya bilang? Ngeyel bener. Jadi betul-betul ora ono, ora maujud teu aya. Boten enten. Betul-betul nggak ada. Betul-betul gaib kubro ini mah. Saya bicara tentang data. Kalau ada, iya mana datanya saya bilang. Coba. Katanya nanti orang bilang, ya kan yang tidak tercatat kan belum tentu tidak ada. Yang kita obrolin ini kan seorang ulama besar, seorang ahli hadis, seorang mujtahid mutlak. Yang kita omongin ini kan bukan tukang ngerambutan, bukan tukang ngeroti, bukan tukang bawa rumput, bukan. Kalau mereka nggak tercatat ya wajar. Ini seorang ulama besar, diglorifikasinya, diangkat, disanjung, diberikan gelar luar biasa dalam keislaman, mujtahid mutlak. Dan dalam sejarah Islam, saya pernah mengecek itu. Kalau sekarang mujtahid mutlak bilang misalnya gini, qala Imam Syafi'i. Yang saya cek aja itu baru 1.600. Qala Imam Syafi'i 1.600. Imam Malik, Abu Hanifah kurang lebih 1.000 dan 1.200 Kiai. Makanya aneh, kok ada sekelas mujtahid nggak pernah berfatwa? Dia ngajarnya di mana? Di mana sih ngajarnya? Kolam. Kita pengen dengar. Qala Imam Ahmad bin Isa. Kan enak ya dengarnya.
Ini nggak ada satupun. Atau kola dari anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, kola. Ya mana kolanya saya bilang? Kolak pisang. Yang ada kolak pisang dan Coca-Cola nanti. Tuh kata Mbah Jarno. Kita bukan ajaran kebencian, enggak. Kita hanya ingin berbicara berdasarkan saksi, bukti, dan alat bukti. Ya mana saya bilang? Coba lihat. Karena tidak ada satupun mustahid, baik mustahid mutlak, mustakil, mustahid mutlak, gair mustakil, mustahid madhab, mustahid morojeh, mustahid fatwa, kecuali mereka semua adalah perawi ilmu hadis. Mereka semua adalah rijalul hadis. Semuanya meriwayatkan hadis. Makanya mana? Sekali lagi, rijalul hadis itu sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Makanya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Makanya mana yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ada dalam kitab apa? Kalau memang betul mustahid, kalau memang betul sekarang ulama ahli hadis, mana kitabnya? Ternyata ono bohong lagi itu. Jangan marah, kita bicara fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang apa adanya, yang memang nggak ada. Coba, dia Ahmad Al-Muhajir lahir 260 Hijriah. Seharusnya mulai dalam kitab abad keempat itu sudah tercatat kalau memang betul mustahil. Ada enggak? Nggak ada. Abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada semuanya tuh orang-orang. Pokoknya Ubaidillah pun nggak ada. Karena tradisi ulama kita, ketika ulama ini hadir dalam satu zaman, itu sudah mulai diriwayatkan oleh ulama-ulama yang hidup sejaman dengan mereka. Jadi posisi mereka yang meriwayatkan ini adalah sebagai saksi hidup. Seperti tadi, Anas bin Malik menjadi saksi adanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada yang saksi hidupnya. Semua kelahiran itu ada saksinya. Oh ini nggak ada. Istri kita kalau lahir aja yang jadi saksi siapa kelahiran anak-anak kita? Kita RT, Ibu RW, DKM masjid, tetangga, itu saksi syahadah namanya. Padahal bukan keluarga bangsawan kita itu, bukan keluarga kerajaan. Ini kan katanya keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Terus yang jadi saksi kelahiran sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, mana saksinya? Nggak ada lagi. Nabi Muhammad ada saksinya, pamannya Abu Jahal, betul Kiai? Ya. Ada saksinya, sampai senang ya. Sampai pada kita riwayatnya ditatabui dengan estafet nyampe. Ini sudah lebih modern, jauh lebih modern. Kalau dibandingkan dengan Kanjeng Nabi, usianya kan berarti sekitar 250 tahunan. Jadi kita mundur 250 tahun ke belakang, sudah riwayat Nabi Muhammad ada saksi hidup lahirnya, pamannya. Lah ini lebih maju, lebih modern, lebih metropolitan. Dan harus tahu, abad 3, abad 4 di Irak itu zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah, di mana semua ulama merapikan semua catatannya. Ulama adalah saling bertemu, saling sowan. Kalau ada yang tidak punya riwayat, akan minta kepada ulama yang lain, akan dimasukkan. Kalau dia nggak lengkap, akan minta dilengkapi. Sedang ada penerjemahan dari kitab-kitab yang berbahasa Hindu, Persia, berbahasa Yunani, Romawi, abad 3 dan 4. Inilah tempat hidupnya Ahmad bin Isa atau Ahmad bin Al-Muhajir. Kalau memang ada, harusnya teriwayatkan, terdokumentasi dengan sangat baik kalau ada. Karena apa? Semua ulama abad 3 dicatat dalam kitab-kitab ulama abad keempat. Ulama-ulama hidup abad keempat semuanya dicatat dalam kitab-kitab ulama abad kelima dan seterusnya. Termasuk masalah nasab yang saya ketahui dari risetnya Ki Imad dan kawan-kawan, bahwa Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang punya anak Muhammad Ali Husain itu diriwayatkan dalam kurang lebih 42 kitab Kiai. Bukan 4 kitab, 42 kitab. Dan semuanya nyatanya sama, cuma 3. Muhammad Ali Husain. Abad ketiga di sini sampai abad 9. Semuanya 3 sepakat. Ijma bizamani. Sudah sepakat semua zaman. Fikuli zaman sudah sepakat. Tiba-tiba tahun 985 muncul Ali As-Sakron mengisbat lewat mimpi
Anak-anaknya Ahmad itu ada 4 dengan Ubaidillah. Pertanyaan saya kan sederhana. Ini abad 9 mengatakan anak Ahmad itu 3, Muhammad, Al-Isa. Ini merujuk kepada kitab abad berapa? Abad ke-8. Kitab abad ke-8 mengatakan bahwa anaknya 3. Ini merujuk kepada kitab abad ke-berapa? Abad ke-7. Abad ke-7 kepada abad ke-6. 6 kepada ke-5. 5 ke-4. 4 ke-3. Semuanya sama. Cuman 3 anaknya. Muhammad, Ali, Husain. Makanya saya tanya. Itu Ali As-Sakron mengatakan anaknya Ahmad bin Isa 4 itu merujuk kepada kitab yang mana? Jawabannya dapat mimpi. Kalau mimpi mah jawab sama mimpi lagi aja lah. Mimpi basah. Mimpi kok jadi hujah, saya bilang. Nah, inilah salah satu kejahatan Ali As-Sakron abad 9 sampai abad 11. Waktu di Bali kan saya pernah bilang bahwa Ba'alawi ini secara keluarga, Ba'alawi ini berasal sekarang dari dinasti Fatimiyun. Dinasti Fatimiyun berasal dari dinasti sekarang Bani Lewi. Bani Lewi sekarang dari kerajaan dinasti Seba, kemudian dari dinasti Mu'in, kemudian dari kaum Samud, dari kaum Ad, dari Bani Iram, dari Al-Fashad bin Saleh bin Sam bin Nuh. Jadi Ba'alawi ini anak cucunya keturunan dari Nabi Hud alaihissalam. Hanya ada lintas keturunan dari kaum Ad dan kaum Samud yang sampai sekarang belum bisa dibantah. Karena Nabi Muhammad nggak mungkin punya darah itu, Kiai. Makanya wajar kalau mereka sombong dan songong, pengen dilayanin, merasa paling besar. Ada dalam sejarahnya Bani Lewi itu kan anaknya Yakub. Dan memang dari 12 anaknya diberikanlah kewenangan otoritas keagamaan kepada Lewi. Makanya nggak aneh kenapa sekarang orang-orang Ba'alawi ini dalam urusan agama pengen paling besar, pengen paling hebat, pengen paling hebring, bahkan sampai pakai gelar imam besar, imam jumbo. Bung eleh itu nggak mau kalah itu. Jadi nggak salah kok kalau mereka ini memang punya gen Yahudi. Tapi kan banyak orang Yahudi soleh, jangan salah, nggak orang Yahudi brengsek semua, enggak. Contoh, di Israel itu kan banyak masjid. Orang-orang Muslim yang lahir sebagai Yahudi dan bermadhab Syafi'i. Menarik, orang Yahudi, Muslim, madhab Syafi'i, ini bisa soleh. Ini soleh ini. Kenapa sekarang yang Ba'alawi di sini nggak bisa soleh? Padahal sama-sama turunan Yahudi. Nah ini makanya dibedain antara yang soleh dengan yang nggak soleh. Nah ini menariknya apa? Waktu saya di Surabaya saya bicara dengan Prof. NM Ali. Prof, saya bilang, sepertinya penisbatan nama Arab Aribah dengan Arab Musta'ribah sudah ratusan tahun terbalik, saya bilang. Profesor NM Ali bilang, kok bisa gitu Yai? Ini hasil riset saya, Prof. Tapi kalau saya salah, tolong dibenarkan. Saya katakan begini, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manuskrip klasik dan tua dikatakan berasal dari suku Muzarab, Muzaribe, Ya'rib, Ya'rub. Apa akar katanya? Arab dan Aribe. Dan memang Nabi Ibrahim adalah leluhurnya Arab kuno. Karena bangsa Arab kuno ada 4, yaitu Arab Sumeria, Arab Akadia, Arab Syria, dan Arab Babilonia. Dan Nabi Ibrahim termasuk suku Arab Babilonia. Suku Arab Babilonia ada 2. Arab Babilonia Abrahamik, artinya keturunan sekarang Nabi Ibrahim, dan ada Arab Babilonia non-Abrahamik. Dari Arab Babilonia Abrahamik ada 3, dibagi 3. Ada Ismailiyah, Yakubiyah, dan Madyaniyah, yaitu suku Nabi Su'aib yang sudah musnah, Yai. Mereka semua berarti suku Arab. Baik Nabi Ismail dan Nabi Ishak jelas-jelas suku Arab murni, yaitu Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Kenapa? Berdasarkan ilmu pengetahuan zaman sekarang, biologi modern, ternyata bahwa haplogrup J hanya dimiliki oleh suku bangsa Arab yang 4 tadi, Kiai. Artinya sudah terbalik. Jadi Bani Ismail adalah Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah.
Arab Musaribatnya Arab yang di Arab-Arabkan ratusan tahun dalam kitab-kitab sejarah terbalik. Makanya orang-orang Ba'alawi, orang-orang Yaman, mereka mengisbat diri mereka adalah Arab Aribah, Arab murni, padahal Arab Musta'ribah. Mereka tidak masuk dalam suku golongan bangsa Arab yang 4, nggak ada satupun. Kenapa? Karena dari Abir punya anaknya 3, Falih, Samud, dan Yoktan atau Kohtan. Dari Falih turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, terus ke bawah kabar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sekarang Samud dan Yoktan ini mereka beranak pinak mulai tahun 2200 sebelum Masehi. Ingat, 2200 sebelum Masehi di mana? Di Yaman beranak pinaknya di sana. Dan anak Yoktan itu ada 12. Salah satunya namanya Amir bin Kohtan yang masyhur dengan sebutan Hadramaut. Itu julukan buat anaknya yang namanya Amir bin Kohtan. Kenapa ada juga Hadramaut? Amir bin Kohtan waktu meluaskan daerah kekuasaannya di Yaman, tiap masuk sebuah kampung, mulai dari anak kecil, bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya dibasmi, dibunuh habis, pembantaian massal. Sehingga setiap dia datang, hadirlah kematian. Maka diberikan gelarlah julukan Hadramaut. Hadramaut itu bukan negara 1000 wali, negara pembantaian. Ini sejarah sudah dibolak-balik lagi di kita ini. Nggak ada ceritanya, apalagi Tarim, negara 1000 wali. Wali dari mana? Aneh, kok ada sekarang wali yang berdoa di Tarim, Tarimnya tetap gersang, tetap miskin, perang yang tidak berhenti antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu kampung dengan kampungnya, nggak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Katanya negeri 1000 wali, kok bisa-bisanya ada wali yang berdoa sama Allah 1000 jumlahnya, nggak dijabah, kan aneh. Muhibinnya goblok aja. Oh, tuh. Coba. Jangan diperjelas, tahu. Ya, jangan terlalu jelas, Pak. Jangan, maksudnya, ya kita nggak perlu menghina mereka karena mereka sudah terhina gitu, sudahlah. Kita bicara data. Nggak setuju? Silahkan bantah saya dengan data. Jangan pakai narasi dan fitnah. Kalau sekolah bicara data, bicara fakta, dibantah dengan narasi dan fitnah. Artinya mereka memang orang-orang yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Coba sekarang kalau orang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun bi nabin fatabayyanu an tusibu biqauman bijalatin fatusbihu alama fa antum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu, siapa? Orang-orang fasik membawa sebuah berita. Apa perintah Allah? Bi nabin fatabayyanu, pakai waw dan alif mulazamah. Bukan sekedar dicek, tapi riset atau penelitian secara terus-menerus. Jadi untuk mengetahui sekarang berita yang dibawa ini oleh orang fasik atau tidaknya dengan cara apa? Cuman satu jawabannya, Kiai. Riset dan penelitian. Baru kita tahu ini fasik atau enggak dalam berita yang dibawanya dengan cara apa? Riset atau penelitian. Kalau tanpa riset dan penelitian, Allah justru khawatir kamu akan membinasakan sebuah kaum bijahalatin, atas kebodohan kamu. Jadi orang yang pintar itu dalam Islam orang yang melakukan riset dan penelitian, bukan pakai zon. Makanya agama Islam adalah agama ilmiah. Coba kita perhatikan di Eropa, jutaan orang masuk Islam. Kenapa? Buat mereka Islam adalah agama yang paling logis, agama yang paling ilmiah. Ini orang-orang Nasrani, Pak, bilangnya orang-orang non-Muslim. Islam adalah ajaran dan agama yang paling logis, masuk akal, agama yang paling ilmiah. Kita orang Islam sendiri nggak mau belajar ilmiah, malah pakai zon. Wih, ngaco ini bener. Wih, ini kiai-kiai kita mah nggak ada urusan. Kiai mau punya modis 10.000, kalau salah masalah aja udah. Memangnya mereka nabi bisa benar semua? Mungkin dalam bab yang lain mereka benar. Kita khidmat, kita takdiman, wa takriman. Tapi urusan ini nggak bisa pakai zon, Kiai. Nasab ini ilmu pasti, karena ada urusan dengan hak waris, urusan dengan warisan. Betul, Kiai? Ilmu pasti nasab itu. Ilmu matematika. Pohon aja punya DNA, jangan manusia. Pohon punya DNA. Kalau pohon salah, DNA-nya salah, buahnya pasti salah. Nggak mungkin semangka keluar, Pak.
Mustahil. Pohon mangga ya DNA-nya ya mangga, kelapa ya kelapa. Nggak ada apa sekarang pohon kelapa kayak pohon toge segini tingginya, nggak ada. Yang segini itu namanya pohon toge, bukan pohon kelapa. Pohon kelapa DNA-nya kelapa, buahnya pasti kelapa, nggak mungkin toge. Ini orang ngaku turunan Nabi, kelakuan kayak itu. Nggak mungkin dia punya DNA Nabi, nggak begitu loh. Dajjal itu artinya pembohong. Saya itu sedang buat buku yang ketiga dan keempat, insya Allah mungkin Januari lah kita cetak, itu lebih tajam lagi datanya. Jadi judulnya ya sopan-sopan aja, judulnya mah konspirasi Dajjal dan kesesatan Ba'lawi di Nusantara. Kan sopan sama judulnya tuh. Subhanallah. Karena ini kita bukti sudah masuk dalam bab akidah, dan saya buktikan Ba'lawi serakidah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita akan kutipan ambil dalam kitab-kitab primer mereka. Kita nggak pakai cerita kan kita mah. Kitab mereka kita pakai. Nih kitabnya, dia bilang. Makanya jangan aneh. Kalau Bahar bin Smith bilang, hada thariqatul alawiyah. Ini thariqatul alawiyah. Ya kitabnya memang begitu. Ada kasta, penisbatan pada kasta, merasa paling tinggi. Gimana ceritanya? Kan dalam sebuah riwayat yang masyhur, an Abi Nadrah radhiyallahu anhu wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati fi ausatil tasyrik. Beliau berkhutbah di pertengahan hari tasyrik. Nabi Muhammad bilang begini, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid, ala inna abakum wahid. Wahai segenap manusia, kepada sahabat, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Dan ingatlah, sesungguhnya leluhur kalian satu. La fadla li ajamin al arabiyyin. Tidak ada keunggulan antara orang-orang ajam atas orang Arab. La arabiyyin li ajamin. Tidak ada pula keunggulan antara orang Arab atas orang ajam. La ahmar wal aswad. Nggak ada juga keutamaan orang yang berkulit merah, maksudnya orang-orang Eropa atas orang-orang yang berkulit hitam. Wala ahmar wal aswad illa bitaqwa. Begitu pula nggak ada keistimewaan orang-orang yang berkulit hitam atas orang yang Eropa kecuali takwa. Nggak ada suku bangsa, nggak ada negara, nggak ada orang Jawa sekarang sukunya lebih mulia dibandingkan orang-orang Bugis. Nggak ada suku orang Bugis lebih mulia dibandingkan orang-orang Papua. Nggak ada sekarang orang-orang Makassar lebih mulia dibandingkan orang-orang Bali. Nggak ada, semuanya berhubungan dengan suku, itu nggak ada. Islam mengajarkan kesetaraan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kok bisa sekarang ada sebuah kelompok membuat kasta atas kami Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan salah satunya untuk menyamakan bahwa manusia semua sama di mata Allah, Kiai. Nggak ada bedanya. Suku manapun nggak ada pengaruh buat Allah. Yang penting itu adalah ketakwaan. Inilah yang disebut dalam Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Boleh beda tapi satu. Kita ini satu harkat, sederajat. Suku manapun boleh jadi presiden, boleh jadi direktur, boleh jadi menteri. Karena semua ruh dalam Al-Quran dan hadis sudah ada dalam Pancasila. Makanya kita bela Pancasila, bela NKRI, bela Bhinneka Tunggal Ika, bela ulama-ulama pribumi. Mereka ini sebetulnya lahir di mana, makan di mana, dapat uang di mana. Kok bisa-bisanya menjajah sekarang kita di negara Indonesia? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita harus betul-betul merdeka dari penjajahan intelektual dan penjajahan spiritual yang mereka lakukan dari mulai tahun 1836 dengan datangnya VOC. Kenapa VOC memberikan sekarang gelar Habib kepada mereka? Tahu nggak jawabannya, Kiai? Ini politis, sangat politis. VOC bekerjasama dengan Utsman bin Yahya, sang pengkhianat NKRI, diberikan gelar Habib ini untuk menuduhkan, menghancurkan otoritas para kiai, para ustadz, para ajengan, para gus, para raden mas yang sudah punya sekarang pabrik-pabrik segala macam, punya perkebunan kelapa sawit, punya sawah hektaran. Untuk menuduhkan otoritas mereka, maka dimunculkanlah nama Habib yang membawahi, jadi paling atas Habib ini mengalahkan yang namanya kiai, ajengan,
Gus, Raden Mas, Tumenggung, semua kalah oleh yang namanya Habib. Nah, untuk mengambil hasil-hasil panen mereka, VOC nyuruh Habib ini, sono ke rumahnya lurah Raden Mas Kiai diambillah setoran dari mereka. Jadi pendawiran itu sudah ada di zaman VOC kepada kiai-kiai kita semua, kiai. Yang maju siapa? Itulah Habib itu. Jadi jelas mereka itu adalah jongos-jongosnya penjajah Belanda. Sekarang anak cucunya yang nerusin, dan kita masih juga enggak sadar. Kalau bukan kita sekarang yang berani melakukan perlawanan, lalu siapa lagi, Kiai? Apa kita mau selamanya negara kita dijajah oleh mereka? Begitu maksudnya? PBNU bungkam, PCNU bungkam semua. Makanya kita ini mewakili Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena kiai-kiai kita banyak yang bungkam, kita yang speak up, kita yang ngomong, dan kita yang mengeluarkan fatwa untuk mereka. Kita nggak peduli dengan MUI, kalau perlu MUI kita kasih fatwa nanti. Ya, pakat kiai. Iya, apa kerjanya? Lembaga resmi loh MUI ini. Dapat duit lagi. Mana suaranya untuk kita? Mana suaranya untuk NKRI? Mana suaranya untuk Pancasila? Mana suaranya? Ada nggak? Nggak ada. Duit negara. Dan satu-satunya lembaga ulama yang uangnya tidak boleh diaudit adalah MUI. Loh, saya bilang, MUI sudah jadi lembaga maksum sekarang. Nah, sudah jadi lembaga malaikat, sampai keuangan tidak boleh diaudit. Harusnya dia muncul. Bapak KPK, Bapak BPK, tolong periksa dong keuangan kami. Itu keren kalau MUI berani. Cuman berani nggak ya kira-kira? Itu pertanyaan besar buat kita. Kita nggak pernah tahu. Dapat uang jor-joran dari pemerintah, dipakai buat apa? Kita nggak tahu juga. Kerjanya apa sih? Cuma bikin surat halal aja. Jangan salah. Kita adalah pejuang dan petarung Nahdlatul Ulama. Kita sedang membangun dan mendekatkan kembali marwah Nahdlatul Ulama seatas-atasnya. Jadi kalau di Jawa Barat sudah ada sekarang di klaster kiai. Sekarang orang NU, ya NU mana? NU PWI atau NU Balawi sekarang. Harus jelas dulu. Harus jelas, Bah. Nggak seenaknya. NU, iya ntar dulu. NU mana? NU Wali Songo. NU PWI Wali Songo atau NU Balawi? Balawi ini, oh hati-hati karena serunya banyak ini. Kita berjuang dengan penuh kekompakan, kebersamaan, mengadakan acara dengan modal sendiri, betul Mbak? Ya. Nggak pakai anggaran kita mah, seadanya aja. Kalau bukan karomah para wali, lalu karomah siapa habis kita berkumpul? Semua zuriat, Wali Songo Nusantara tiba-tiba kompak semua. Sebentar, 1 tahun langsung meledak. Makanya mereka betul-betul ketakutan Balawi ini. Sangat ketakutan. Karena itu, tolong hati-hati. Saya pesan sama semua. PWNI, Laskar Sabila sedang digembosi langsung dari dalam. Agar cepat runtuh, cepat bubar. Mereka sudah haredang, sudah gerah dengan gerakan kita. Kalau PWI-nya sekarang bubar, mereka bakal muncul lagi. Makanya daripada mereka muncul lagi, ya sudah kita tenggelamkan saja sekalian. Haredang, biar haredang aja mereka, biar keringatan terus, ya Mbak, gas terus. Mungkin saja Kiai, karena masih ada waktu, mumpung lagi asik nih cuacanya, cuma ada satu yang kurang kayaknya nih, saya nggak ada asbak ini Kiai. Ya kan kita mau diskusi, ya, gitu. Jadi kita buka aja dengan tanya jawab dan kita kembalikan lagi kepada modal kita Kiai Suparman. Oke. Baik, pemaparan yang sungguh luar biasa.